Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dosyantina dengan NPM 10120525 dari kelas F2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang budget unit kebutuhan bahan baku. Yang pertama, pengertian dari anggaran kebutuhan bahan baku adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan baku diperinci berdasarkan 1. Jenis bahan baku, 2. Menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan, C. Menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. Yang kedua, ada fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh berapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, ada sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Lalu ada manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran bahan baku mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Digunakan untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku adalah rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Yang kedua, sebagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Ada 2 metode yang menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan, yaitu data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Caranya adalah dengan melihat jumlah unit yang dihasilkan di suatu waktu yang lalu dan kemudian membandingkan dalam satuan jumlah satuan unit bahan mentah yang habis terpakai untuk waktu produksi pada bulan tersebut. Maka dari hasil itu dapat diketahui penggunaan bahan mentah rata untuk unit produksi. Lalu ada data penelitian kasus. Pada data penelitian pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu, caranya ini misalnya dapat dilakukan dengan yang pertama, mengukur secara fisik barang jadi yang telah selesai diproduksi agar dapat diketahui jumlah satuan unit bahan baku. PT Karisma yang bergerak dalam produksi mebel akan menghasilkan meja dan kursi, maka hal yang dilakukan adalah mengukur meja dan kursi yang telah selesai diproduksi. Hal ini dimaksud untuk mengetahui kebutuhan bahan baku berupa kayu yang dipakai. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris terhadap produk yang dihasilkan. Hal ini biasanya dipakai pada barang atau produk yang tidak mudah diukur. Penggunaan bahan baku secara visual tanpa bantuan alat khusus, misal obat-obatan, minuman, kosmetik, dan lain-lain. Yang ketiga, mengadakan percobaan proses produksi secara efisien sambil diukur pemakaian bahan mentahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lalan Ardiansyah dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 101204775. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas anggaran perusahaan yang dimana kita akan membahas mengenai anggaran biaya bahan baku. Tentunya sebelum kita membahas, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu anggaran bahan baku. Sebelum kita membahas ke elemen-elemen anggaran bahan baku, perlu kita ketahui bersama, anggaran bahan baku adalah sebuah anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung untuk proses produksi di masa yang akan datang.
Sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung diperhitungkan dalam anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Mengetahui apa itu anggaran bahan baku, tentunya anggaran bahan baku ini memiliki tujuan-tujuan. Apa aja tujuan-tujuannya? Yang pertama ada memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Kemudian yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Dan yang ketiga sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Kemudian yang keempat, sebagai dasar memperkirakan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksinya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Masuk ke intinya, kita akan membahas mengenai elemen-elemen anggaran bahan baku apa saja. Yang pertama itu ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku ini apa? Yaitu perencanaan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi di masa yang akan datang. Perlu direncanakan terlebih dahulu karena supaya tersusun dan terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu ada anggaran pembelian bahan baku. Tentunya berbeda antara kebutuhan dengan pembelian. Kita perlu ketahui terlebih dahulu kebutuhan, kemudian kita akan masuk ke pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini adalah perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku. Nah, setelah kita merencanakan kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang, kemudian kita perlu membelinya yang sudah direncanakan. Nah, setelah ada anggaran perencanaan kebutuhan, kemudian pembelian bahan baku. Nah, yang ketiga ini yaitu adanya persediaan bahan baku. Perlu kita ketahui bersama bahwa perencanaan persediaan bahan baku ini adalah perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Persediaan ini adalah stok di masa yang akan datang. Perlu atau tidaknya persediaan ini memang diwajibkan dalam suatu perusahaan itu kita memiliki persediaan bahan baku. Nah, yang keempat, ada anggaran biaya bahan baku. Ada anggarannya terutama. Nah, setelah kita rencanakan, kemudian ada anggaran pembelian, ada persediaannya. Ini anggarannya yang terakhir. Anggarannya dapat dari mana? Nah, anggaran persediaan bahan baku ini adalah perencanaan yang terperinci mengenai nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Nah, kemudian ada studi kasusnya. Setelah kita pelajari bersama anggaran bahan baku itu seperti apa, kemudian pembeliannya seperti apa, studi kasusnya saya akan contohkan. Dari sebuah perusahaan sedang merencanakan penjualan produk A selama 7 bulan pertama pada tahun 2021 sebagai berikut. Saya lampirkan di atas ya. Dari periodenya dari Januari sampai bulan Juli. Kenapa sampai bulan Juli? Karena di soal itu terdapat selama 7 bulan. Kita mulainya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai 7 bulan. Penjualannya berapa buah dalam setiap buah? Tentunya dalam setiap bulan itu berubah-ubah, tidak menetap jumlah penjualannya berapa buahnya. Yang di Januari ini ada 2.400 buah, kemudian di Februari ada 2.600 buah, kemudian di Maret sama 2.600 buah, kemudian di bulan April juga ada peningkatan 2.800. Kemudian di bulan Mei ada penurunan 2.400, di bulan Juni ada peningkatan 2.500. Nah, yang di ke bulan Juli yang terakhir ini peningkatannya sangat tinggi yaitu di 3.000 buah. Nah, kemudian soal-soalnya, studi kasusnya apa aja? Nah, yang pertama itu ada distribusi penjualan mencakup dua daerah yang berbeda. Yang satu Cimacan dan Cimaung dengan perbandingan 3:2. Yang kemudian ada persediaan akhir bulan yang dikehendaki yaitu 40% dari taksiran bulan berikutnya. Yang ketiganya ada persediaan barang jadi pada 1 Januari 2021 adalah 1.060 buah. Dan yang selanjutnya ada kebutuhan bahan baku untuk membuat satu buah produk A adalah X sama dengan 5 buah
dan Y sama dengan 3 buah, Z sama dengan 4 buah, dengan harga berturut-turut adalah Rp15 dan Rp30 dan Rp25. Kemudian soal yang terakhir itu ada persediaan bahan baku pada tanggal 1 Januari 2021 untuk bahan baku X, Y, dan Z berurut-urut adalah 61.000 buah. Kemudian ada 70.000 buah dan 77.000 buah. Setelah kita ketahui bersama bahwa di atas itu diketahuinya, kemudian kita akan membahasnya berdasarkan data di atas. Nah, ini ada anggaran penjualan barang A secara terperinci menurut daerah dan bulan penjualan selama Januari sampai bulan Juli. Kemudian ada yang keduanya anggaran produksi barang A Januari sampai Juni. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara menjawab soal tersebut, anggaran bahan baku. Yang pertama itu kita harus membuat tabel. Tabelnya itu isinya ada periode, kemudian ada 2 era yang didistribusikan yaitu Cimaung dan Cimacan, kemudian ada jumlah. Jumlah ini jumlah dari mana? Jumlah produksi dari bulan Januari sampai bulan Juli kemarin. Nah, yang pertama itu kan diisi tabelnya yaitu ada periode, kemudian ada Cimacan tadi berapa persen? 60%, sedangkan Cimaung 40%. Kemudian yang terakhir itu jumlah. Jumlah ini jumlah produksi ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengisi distribusi dari dua daerah ini? Nah, sedangkan Cimacan itu 60%, sedangkan 40%-nya itu ada di Cimaung. Nah, Januari ini kita dari 2.400 ini dibagi 60% berapa persen gitu. Kemudian sisanya itu masuk ke Cimaung gitu. Seperti itu ya. Nah, setelah kita ketahui bersamanya dari pembagian tersebut, dari jumlah dibagikan persennya kedua daerah tersebut. Nah, kita dapat hasilnya bahwa Januari di Cimacan itu 1.440 buah yang dikirimkan, sedangkan di Cimaung hanya 960 buah. Kenapa perbandingannya sangat berbeda? Karena kita ketahui bahwa di soal itu Cimacan 60%, artinya sangat banyak dibandingkan dengan Cimaung gitu, dan seterusnya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai anggaran bahan baku. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang berduri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.